Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, jauh sebelum dunia seperti sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang raja yang kuat, adil, dan beriman. Namanya adalah Zulkarnain. Ia bukanlah raja yang sombong, melainkan raja yang selalu mengingat Tuhannya di setiap langkah. Zulkarnain berkeliling ke penjuru bumi, bukan untuk menaklukkan negeri demi harta ataupun kekuasaan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan mengajarkan kebenaran. Dimanapun ia pergi, ia selalu menolong yang lemah dan mendudukkan yang zalim. Perjalanan menuju ujung dunia. Suatu hari setelah menempuh perjalanan yang panjang melewati gurun pasir dan lembah-lembah luas, Zulkarnain tiba di sebuah wilayah yang dikelilingi oleh dua gunung besar. Di sana ia bertemu dengan sekelompok kaum yang hidup sederhana. Wajah mereka tampak lelah, penuh ketakutan, seakan setiap hari mereka hidup dengan ancaman. Melihat kedatangan sang raja, mereka menyambutnya dengan penuh harap. "Wahai Zulkarnain," kata salah seorang penduduk, "di balik gunung ini ada kaum yang sangat kejam. Mereka disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka datang dari balik pegunungan, menyerang desa kami, menghancurkan tanaman, membunuh ternak, dan tidak meninggalkan apapun selain kehancuran." Yang lain menambahkan, "Tolong bantu kami, buatlah penghalang antara kami dan mereka. Kami siap membayar emas dan harta yang kami miliki." Zulkarnain mendengarkan dengan seksama. Ia tidak tertarik dengan harta, karena baginya harta hanyalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suara tenang, ia pun menjawab, "Apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik dari harta kalian. Tapi, tolonglah aku dengan tenaga dan kerja keras kalian. Bersama-sama, mari kita bangun tembok yang kokoh untuk menahan mereka." Zulkarnain kemudian mengumpulkan besi dari seluruh penjuru lembah. Kaum itu bekerja siang dan malam, memanaskan api hingga merah membara. Mereka menyusun di antara dua gunung, lapis demi lapis, hingga menjadi dinding tinggi menjulang. Setelah itu, Zulkarnain memerintahkan agar tembaga cair dituangkan di atasnya. Lelehan logam panas itu mengalir menutupi besi, menyatu menjadi satu lapisan kokoh. Suara dentuman logam, panas api, dan semangat kerja membahara di lembah itu, hingga akhirnya tembok raksasa itu berdiri tegak, tinggi, kokoh, dan tidak bisa dipanjat atau dilubangi. "Inilah rahmat dari Tuhanku," ucap Zulkarnain. Namun kelak ketika janji Allah telah datang, tembok ini akan runtuh, dan saat itu Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Penduduk bersyukur, mereka menangis haru, memuji Allah yang telah mengutus seorang pemimpin soleh untuk menyelamatkan mereka. Sejak hari itu, hidup mereka menjadi damai, dan nama Zulkarnain dikenal di seluruh penjuru bumi.
Di balik tembok besi yang tebal itu hidup bangsa yang sangat banyak jumlahnya, Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan bangsa jin atau makhluk gaib, melainkan keturunan manusia, berasal dari Yafid bin Nuh alaihi salam, salah satu anak Nabi Nuh. Mereka memiliki bentuk tubuh seperti manusia biasa, namun sifat mereka sangat rakus dan buas. Mereka tidak mengenal kasih sayang, tidak mengenal aturan, dan tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka hidup hanya untuk menaklukkan, merampas, dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Setiap hari mereka berusaha menggali tembok itu untuk keluar. Mereka bekerja keras, menggali sedikit demi sedikit. Namun setiap malam Allah mengembalikan tembok itu seperti semula, dan usaha mereka pun sia-sia. Begitulah berlangsung selama ribuan tahun. Waktu terus berlalu, zaman berganti, generasi datang dan pergi. Tembok Zulkarnain tetap berdiri kokoh hingga tiba masa di mana manusia mulai lalai dari Tuhannya dan dunia penuh dengan dosa serta kezaliman. Saat itulah janji Allah tiba. Dinding besi yang selama ini menahan Ya'juj dan Ma'juj mulai runtuh. Batu-batu besar mulai berguguran. Suara bergemuruh menggema dari perut bumi. Lalu dari celah-celah itu keluarlah bangsa yang selama ribuan tahun terkurung. Mereka keluar bagaikan gelombang manusia tak berujung. Jumlah mereka begitu banyak, hingga langit seolah gelap tertutup oleh debu dan hentakan kaki mereka. Mereka menyerang kemanapun mereka pergi. Sungai-sungai mereka minum hingga kering, pohon-pohon mereka tebang habis, dan bumi berubah menjadi padang tandus. Telah datang janji Tuhanmu yang benar, kata orang-orang beriman, menyadari bahwa ini adalah tanda besar akhir zaman. Nabi Isa Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin kaum beriman. Namun kekuatan manusia tak sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj karena terlalu kuat, terlalu banyak, dan tidak bisa dilawan dengan senjata apapun. Akhirnya Nabi Isa dan pengikutnya pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan. Dalam waktu singkat, seluruh bangsa itu mati bergelimpangan. Bumi pun sunyi. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan, menimbulkan bau busuk yang luar biasa. Nabi Isa dan orang-orang beriman pun kembali berdoa. Maka Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari jasad-jasad mereka hingga kembali bersih dan subur. Setelah kejadian itu, dunia kembali damai untuk sementara. Namun, kisah Ya'juj dan Ma'juj menjadi peringatan abadi bagi umat manusia bahwa kekuatan sebesar apapun tidak akan berarti tanpa iman, bahwa kerusakan di bumi terjadi ketika manusia lupa kepada Tuhannya, dan bahwa akhir zaman pasti akan datang ketika hati manusia dipenuhi keserakahan seperti bangsa Ya'juj dan Ma'juj.
Zulkarnain telah pergi. Temboknya mungkin terkikis zaman, tetapi pesannya tetap hidup, bahwa rahmat dan perlindungan Allah adalah benteng sejati bagi mereka yang beriman. Demikianlah kisah asal-usul tentang Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang akan keluar di akhir zaman, sebagai tanda bahwa dunia akan datang mendekati akhirnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar senantiasa berpegang pada iman, berbuat adil, dan tidak merusak bumi yang Allah titipkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada iman. Panjat. Namun, Ya Allah. Bangsa-bangsa itu yang keskip. Dengan lali kan? Wabarakatuh. setelah kejadian Ya'juj dan Ma'juj, dunia Mulai runtuh. Mulai atau dan Ma'juj keturun berkuburan sekali. Paham. Apapun Ya apa?